Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuan. Tertua di semesta. Ada perkembangan menarik dari Surya Paloh yang mengatakan wacana penundaan pemilu sudah harus berakhir, game is over ya. Udah nggak usah buang-buang waktu katanya. Dan kayaknya sepintas lalu pikirannya itu betul ya, apalagi kalau menurut Hersubeno Arif yang mendukung penundaan pemilu itu relatif kecil sekarang setelah orang-orang partai itu bicara, meskipun nggak melalui ketua umumnya ya. Jadi hitung-hitungan Hersubeno Arif itu yang mendukung ya ide pemilu ditunda itu di parlemen itu hanya 187 kursi. Itu hanya terdiri dari PKB, kemudian selain PKB itu Golkar, Erlangga Hartanto, PKB itu Caimin yang ngomong, dan yang ketiga PAN, Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Total 187 kursi. Kira-kira kalau voting begitu ya, berdasarkan jumlah kursi di parlemen, lah itu demokrasi kita. Kemudian yang menolak ya dan tetap taat pada konstitusi, menolak pemilu ditunda dan tetap dilangsungkan tanggal 14 Februari kalau nggak salah gitu ya, 2024, itu jumlah kursinya itu 388 ya, kursi. Dan kalau diadakan voting, tentu yang ide pengen pemilu pilpres itu ditunda, dan itu berarti perpanjangan masa jabatan presiden itu sekitar 2 tahun lagi, itu kalah ya kalau ada voting, kalah dengan 388 kursi yang menolak pemilu itu ditunda, terdiri dari partai-partainya itu yang pendukung pemerintah, Gerindra, kemudian P3, kemudian setelah Gerindra ke P3 terus partai oposisi yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. PKS itu Partai Keadilan Sejahtera, dan juga ditambah partai apalagi ya selain Gerindra, PKS, Demokrat, PDIP itu juga keras, meskipun yang ngomong bukan Megawati ya. Tetapi itu hitungan kalkulasi, kalaupun DPD, tapi DPD yang kursinya itu berapa, 100 berapa kursi itu sudah dipastikan menurut ketuanya Lanyala itu akan solid ya, akan mendukung ide pemilu tetap sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR ya, bulan Februari tahun 2024 ya. Tetapi itu satu perspektif ya, perspektifnya Surya Paloh, dan perspektifnya Hersubeno Arif. Tapi perspektif Rocky Gerung yang lebih tajam itu beda lagi ya. Dan kemungkinan itu terjadi, pemilu itu ditunda. Kenapa? Karena Pak Jokowi dulu jadi presiden karena dorongan, karena sokongan kaum oligar ya. Kaum oligar itu orang-orang yang punya uang banyak itu, yang membiayai dalam proses-proses pemilihan presiden, sehingga Pak Jokowi itu menangkan biayanya banyak, dan di situ yang bermain orang-orang yang punya uang yang sangat besar kekayaannya di Indonesia. Dan itulah yang disebut sebagai kaum oligarki yang bisa menentukan siapa nanti menjadi pimpinan-pimpinan daerah atau kepala-kepala daerah di berbagai level, termasuk bisa menentukan atau menyokong keberhasilan seorang presiden dalam pemilihan itu kan ya. Nah, karena mereka itu sudah membiayai, kaum oligarki itu sudah menyokong, tentu dia minta kembaliannya, minta apa, jatah saya mana gitu. Artinya iya, dia harus dapat sesuatu kan
dia mengeluarkan tidak ada makan siang yang gratis ya, kecuali kalau kita makan siang di rumah kita sendiri. Nggak ada makan siang yang gratis ya. Jadi dia meminta satu demi satu itu, dan nggak ada keinginan-keinginan kaum oligar yang tidak dipenuhi atau yang tidak terjadi. Semua terjadi. Dari undang-undang cipta kerja yang meskipun ditolak oleh masyarakat itu tetap disahkan ya, pelemahan KPK dan semua keinginan-keinginan kaum oligar itu terjadi, termasuk awalnya stop impor, tapi kaum oligarki kan ingin mereka ada impor, dan itu terjadi, impor itu ya terjadi karena kepentingan bisnis dan kekuasaan dari sekelompok elit yang sangat berkuasa, yang sudah mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk mendukung kekuasaan dan mengamankan kekuasaan supaya tetap teguh ya, sebagaimana dirancang sejak awal. Jadi menurut perspektif setidak-tidaknya menurut perspektif Rocky Gerung dan beberapa pengamat lain, itu akan terjadi nanti balik badan semua, balik kanan semua, itu partai-partai pendukung akan, partai yang menolak ide penolakan pemilu itu akan mendukung ya penundaan pemilu. Semuanya akan mendukung penundaan pemilu, apalagi kata Muhaimin, mereka menolak itu kan belum ada pertemuan resmi, belum ada dibicarakan ya kan, ketua-ketua umum partai belum bicara tentang kemungkinan itu. Jadi ya Muhaimin atau Caimin masih optimis ya, ide penolakan atau ide penundaan pemilihan presiden itu, pemilihan umum, pilpres ya, itu ditunda, pasti terjadi. Caimin optimis. Kenapa? Karena pimpinan-pimpinan partai belum bernegosiasi, belum duduk bareng katanya. Dan itu satu kemungkinan ya. Dari segi politik praktis kan nanti Gerindra misalnya akan dapat apa kalau ditunda pemilu? Dia juga minta konsesi-konsesi kan. Terus Partai Demokrat juga mungkin begitu, atau mungkin kecil kemungkinannya Partai PKS mungkin tidak bisa ditaklukkan ya, dia akan tetap pada pendiriannya. Tapi partai pendukung yang lain, Gerindra, P3, PDIP, ini kan soal konsesi-konsesi, siapa dapat apa, si Anu dapat apa, dan itu belum dibicarakan. Kalau imbal baliknya sangat menggiurkan, tentu akhirnya mereka bisa mengubah pendirian politiknya dari yang sekarang menolak penundaan nanti jadi pendukung utama yang paling militan terhadap apa? Terhadap perpanjangan ya, perpanjangan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ya. Dan secara teoritis, karena kalau kata Rocky Gerung itu memang kemungkinannya masih terbuka ya, mereka semua bisa balik badan dan menjadi tercapai itu gagasannya Caimin itu. Kenapa? Nah, karena kekuatan oligarki yang begitu besar itu membuat Pak Jokowi juga nggak bisa apa-apa kecuali ngikut skenario kaum oligarki yang ingin ya kekuasaan presiden diperpanjang 2 tahun lagi demi mengamankan IKN dan juga kepentingan bisnis dan politik oligarki. Apalagi presiden sekarang tidak menyatakan menolak atau tidak menyatakan tetap taat pada konstitusi untuk ikut pemilu sebagaimana jadwal 5 tahunan ya kan. Yang bicara di tingkat istana itu baru staf khusus yaitu Faldo dan yang lain-lain. KSP nggak menyatakan sikapnya, Pak Jokowi juga dituntut untuk menyatakan sikapnya, sampai sekarang tidak berbicara ya. Dan kemungkinan sebagai mana disitir oleh Rocky Gerung, menurut analis internasional, Pak Jokowi itu kan man of the contradiction, manusia kontradiksi ya, atau kalau menurut bahasa Zumardi Azra itu ya kan, yang pernah jadi rektor 2 kali di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri, dia mengatakan hati-hati dengan ucapan Pak Jokowi ya, waspada, ucapan Pak Jokowi itu tidak bisa dipegang dan kemungkinan dia bisa berubah
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Coba tertua di semesta fasbir sober jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi intinya kalau menurut perspektifnya Rocky Gerung, itu mungkin akan terjadi meskipun perlawanan dari sosial civil society begitu keras, tapi kemungkinan semuanya mendukung ide penundaan pemilu itu akan terjadi karena kekuatan yang tidak bisa dibendung dari kekuatan oligarki yang minta konsesi-konsesi setelah mereka itu membiayai atau menghantarkan sang penguasa ke tingkat yang mereka inginkan sekarang dan daya tawar atau permintaan kaum oligarki itu tidak bisa dielakkan dan pasti terjadi menurut hitung-hitungan kalkulasi politik yang real.